Selamat menyaksikan. Pesawat mengudara dengan begitu cepat datang dari area selatan harusnya ini. Nanti akan kita lihat, oh bukan, sebelah kiri harusnya ini. Nanti akan kita lihat menuju ke mana, dan beberapa player belum apa-apa udah gebrak-gebrak aja. Udah terlalu banyak gebrakan di sini sebenarnya ya. Dari tadi loh. Tapi kayaknya gebrakan tersebut Ya dari itu lagi, timnya sama lagi, jujur Jujur emang ya. dia doang, jujur ya, dari tadi tuh Iya. jujur nih ya, dari tadi kan kamera lagi menuju ke arah kita. Jadi kita tuh nggak bisa ngeliatin siapa sih nih yang berisik gitu kan. Nah sekarang kita nih bisa nyepil-nyepil nih ke kalian semua. Mereka lagi apa, siapa yang berisik, siapa yang suka gebrak-gebrak. Selagi of course kita akan memperhatikan yang namanya drop zone. Untuk keseluruhan tim di sini, Void Donkey kayaknya gak akan ada gangguan yang cukup berarti untuk mereka karena mereka mengamankan bagian utara dari Miramar kali ini. Glubluk pun juga, mojok banget coy. Glubluk mojok banget ke arah Ruins bahkan, dan melebarkan sayap mereka. Ini kayaknya akan ada split ya, 2-2 untuk pemain-pemain Glue karena emang posisi-posisi ujung kiri atas ini begitu kosong melompong. Rotasi pun juga sebenarnya bukan menjadi hal yang cukup PR untuk Glue Blue karena emang tidak terlalu banyak tim yang berada di bagian barat ini, karena dilihat dari zona yang pertama atau stage yang pertama ini menuju ke arah Chumcer atau Chumacera. Cuman mungkin yang akan menjadi PR untuk Glue Blue adalah ketika mereka melewati bagian El Pozo, di sana ada The Xavier. Ini membuat Boom menuju ke Impala dengan mudah. Karena tadi sempat kita bahas, Boom bisa ketemu Glue saat mereka menuju ke Impala. Glue-nya tidak ada di Impala, Boom ke Impala dengan leluasa. Justru tabrakan akan terjadi di area kanan atas, yaitu Kampo Militer. Karena saya melihat tadi Kampo Militer ada 2 tim. Ada tim Klaw asal Indonesia dan juga ada 1 tim lagi di sana. Pace ya yang berada di area atas. Dan kita lihat saat ini nampaknya Face juga tidak hanya berdekatan dengan Klaw, tapi juga ada pemain-pemain dari Homeboys. Itu dia, karena emang saling masih berdekatan posisi mereka karena adanya flight path yang lebih condong menuju ke arah bagian utara sebenarnya. Cuman posisi yang lainnya kalau misalnya kita masih screening mungkin dari tim RRQ ini akan menjadi sebuah klasik drop mereka di sekitaran WT, dan gue senengnya juga tadi sih sempat kelihatan bagaimana mereka juga melebarkan sayap untuk bisa nge-split. Dan pada akhirnya karena ini adalah map yang baru, kita melihat adanya pergantian pemain yang sekarang sedang terjadi di bagian Glue, di mana Hasbi masuk di Miramar. Noel, sang Ranger merah digantikan oleh Hasbi, sang Ranger pink, bahkan Xbox Ranger hijau juga digantikan oleh Ranger kuning bernama Hexas. 2 pergantian dilakukan, Hasbi dan juga Hexas melakukan sebuah debut di PMSL season ini. Bagi keduanya sebenarnya ini adalah season kesekian PMSL bagi mereka. Untuk Hasbi sih ini season keduanya, tapi untuk Hexas saya agak lupa-lupa ingat. Bisa menjadi season ketiga atau season kedua bagi Hexas, karena di RRQ dia sempat kalau nggak salah 2 season atau 1 season doang ya? 2 season ya. Jadi ini bisa juga nggak lama-lama banget ya, di RRQ. Kayaknya ini season ketiga bagi Hexas. Namun di arah yang lain Zero nampaknya juga kembali dimainkan dan menggantikan posisi dari seorang King Okta. Iya, lagi nggak main terlebih dahulu ya di Miramar kali ini. Ada apa Okta dengan Miramar ya? Ya. Kayaknya agak PTSD kah Okta? Aduh, mengingat masa lampau ya. Ya. Miramar menjadi sebuah mungkin cerita-cerita yang tidak terlalu manis untuk dirinya bersamaan dengan tim sebelumnya. Tapi ya kita akan lihat aksi dari tim Boom akan seperti apa. Karena kalau ngomongin soal pergantian pemain, mungkin akan ada bisa berarti kayak kalau kita hitung ya. Sunhawk Irangel 1 kali bisa jadi kan. Irangel nggak ada perubahan.
Irangel ke Miramar bisa jadi perubahan sekali. Nah, biasanya Miramar pertama ke Miramar terakhir ini yang akan juga ada terjadi perubahan gitu dari beberapa tim. Jadi mungkin saja atau enggak menutup kemungkinan untuk tim-tim yang sedari tadi melakukan perubahan untuk melakukan perubahan lagi. Bahkan lebih masif ya biasanya perubahan yang terjadi menuju ke match terakhir. Namun kalau kita melihat rekor elimination di Miramar, elimination sejauh season kemarin berlangsung, paling tinggi adalah Federales dari Bigetron dengan 42 elimination yang terjadi di Miramar. Ini adalah satu catatan yang harusnya menjadi modal berharga bagi Federales dan juga Bigetron bahwa mereka adalah tim yang cukup kuat dan mendapatkan banyak elimination di Miramar. Sementara itu di saat kita melihat ke dalam game, Kenny yang tak tergantikan di tubuh tim Sam9. Jadi menarik, Yuhai justru malah tidak mendapatkan spot ya pada akhirnya di Sam9 untuk season kali ini. Iya, dari tadi nggak main ya? Belum dimainkan? Belum dimainkan sama sekali. Walaupun ada perubahan dari segi map pun juga untuk saat ini masih belum dimainkan. Cuman untuk selanjutnya akan seperti apa kan masih belum terlalu terbuka ya. Ini emang ada konfirmasi belum kan? Belum ada konfirmasi resminya gitu loh kalau Yuhai itu di bangku cadangan. Soalnya tadi ada. Oh ada. Ada bocahnya. Oh bocahnya ada. Ada. Soalnya tadi gue sempat lihat ke Sam9 tuh ada bocahnya di sini. Tapi Gitu. belum diturunkan sama sekali oleh tim Sam9 karena kelihatan dari line up-nya juga dari tadi nggak pernah ganti. Ya. Sam9 hanya menggunakan line up tersebut. Tapi ya kita lihat hasilnya #2. Lagi ritme kali ya. Lagi ritme. Iya, lagi ritme banget dari Sam9-nya sendiri. Jadi kayak nggak usah diganggu dulu deh gitu. Mungkin nanti jikalau udah ada downfall yang dirasakan oleh Sam9, mungkin pergantian-pergantian tersebut yang akan dilakukan atau nanti jikalau bertemu dengan grup B, karena kan akan berbeda lagi ceritanya. Yang kalian lihat hari ini tuh bakalan mungkin saja bakalan tidak terlihat lagi untuk esok hari di hari yang kedua, karena grup yang akan bermain pun juga berbeda-beda. Casternya pun juga berbeda-beda karena besok ada Titan juga. Ya itu yang jadi sorotan ya untuk hari esok. Kalian harus melihat bagaimana akan sangat seru sekali menyaksikan grup B besok bermain. Kok jadi kita menjanjikan acara? Padahal nggak ada. Kok jadi kita yang blunder ya? Bang mana Titannya bang? Besok digituin lu. Besok seru. Ada grup B, Vampire besok akan bermain. Lalu besok juga Alter Ego dengan Skin Manado besok akan hadir di PMSL Summer melakoni game pertamanya karena di hari pertama mereka belum diturunkan atau belum bisa bermain. Mereka ada di grup yang berbeda. Di grup B kita geser terlebih dahulu ke K bersama dengan New Era. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya terus terjadi. Tim-tim yang ketemu di awal sebenarnya berulang. Ya. Tim-tim itu terus, New Era terus yang bertemu di awal, Roy juga terus bertemu di awal, walaupun lawannya beda-beda, tapi tim ini terus yang terlibat fight di awal-awal game. Iya, terus kayak mereka juga nggak ragu-ragu sama sekali gitu untuk melakukan poking-poking, memberikan pressure-pressure juga. Ya walaupun nggak bisa mendapatkan mungkin eliminasi poin yang terlalu banyak juga, cuman beberapa pressure yang diberikan itu mungkin menurut mereka udah cukup. Nah ini tinggal bagaimana New Era dan juga Roy untuk bisa ngerespon hal tersebut, apakah mereka mau face to face atau tidak, karena posisi kali ini sudah bisa atau sudah menunjukkan, maksud gua stage yang kedua atau circle yang kedua masih condong antara Cuma Syara dan juga Pekado, dan udah banyak sekali tim yang berada di bagian tengah. Salah satunya sebenarnya adalah BTR ya yang diuntungkan dengan pattern zona yang seperti ini. Cuman balik lagi menuju ke arah Roy dan juga New Era, kayaknya tadi udah mulai mau nih dipoke balik oleh tim Roy Esports, namun kayaknya repositioning atau mundur teratur terlebih dahulu yang dilakukan oleh Roy. Belum kembali pecah, dan kalau kita geser sedikit, Face Clan yang harusnya bertemu dengan Cloud justru kali ini bertemu dengan para pemain-pemain Void dan Key ID. Dua pemain dari Void ada di bawah dari Z Bull. Belum ada sebuah komit yang dilakukan oleh keduanya. Lebih tepatnya belum ada komit yang dilakukan oleh Face, karena untuk POV dari Void kayaknya mereka tidak tahu bahwa ada satu tim yang sedang memantaunya. Dan inilah dia, Void melanjutkan perjalanan, Rezak sebagai pemain yang ada di posisi paling belakang. Bahkan di area kiri juga ada satu player, dan itu dia Face Clan akhirnya melayangkan
satu serangan pertama mereka menuju ke Void Donkey. Iya, karena posisi mereka atau Void dan juga Face Clan ini terlalu dekat sih untuk tidak terpancing satu sama lainnya atau tidak terawas satu sama lain. Cuman dari dua tim yang tadi disebutkan sama Sanskoy, Face Clan dan juga tim Cloud Slayers yang sebenarnya berada berdekat-dekatan di awal-awal pertandingan, Face Clan memang terlihat lebih early untuk melakukan rotation dan Cloud Slayers kayaknya udah mulai paten ya. Udah mulai kelihatan klasik typical timing rotation dari mereka semuanya. Apalagi dari Cloud Slayers in terms of drop zone yang notabene berada di bagian pojok-pojok ini memungkinkan mereka untuk melakukan ritme tersebut. Gak cuman di Erangel, ternyata di Miramar pun juga diimplementasikan hal yang demikian. Cloud Slayers masih berada di luar, Face Clan kita bisa lihat udah mulai rotasi. Sedikit muter menuju ke arah bagian barat melewati Monte Nuevo. Bahkan satu pemain Chopper hilang di tangan Hasbi bersama dengan KF. Jadi knockdown oleh KF, confirm oleh Hasbi. Dan satu elimination tersebut menjadi tabungan berharga bagi Glue yang nampaknya memang banyak terlibat sebuah fight di area mid sampai long. Itu yang justru menguntungkan untuk Glue. Saat fightnya terjadi close combat, kita tidak melihat Glue seperti ini. Banyak elimination mereka dari tadi yang kelihatan ya, tertangkap oleh kamera justru adalah saat mid dan itu adalah penculikan-penculikan. Iya, mid to long range ya, fight-fight yang dilakukan oleh Glue. Dan mungkin itu menjadi sebuah paten juga bagaimana kekuatan mereka terbesar adalah di range-range sedemikian. Jikalau dikasih challenge untuk di door, mungkin karena terlalu cepat ritmenya pula, mungkin itulah yang menjadi mereka kelimpungan. Cuman kali ini berpindah lagi menuju ke arah bagian di Xavier, mencoba untuk mencari posisi yang enak, tapi begitu awkwardnya sehingga Lamborghini pun juga tumbang. Dan kayaknya harus diikhlaskan karena posisinya sekali lagi begitu awkward untuk bisa diselamatkan. Kita tidak akan melihat adanya klasik di Xavier yang bisa untuk nge-revive dengan cepat. Dan itu dikonfirm pula karena dia harus hengkang dari game ini, meninggalkan 3 pemain aja dari tim Xavier yang udah satu persatu terspot out. Levi's menjadi salah satu pemain yang di-breaded oleh pemain-pemain Roy sehingga Roy berhasil untuk mengantongi eliminasi kedua. Namun di tempat yang berbeda dari Elim Fit kita mendapatkan informasi bahwa RRQ berhadapan dengan Cloud dan satu pemain Cloud yaitu Redface harus ditarik oleh RRQ menjadi tabungan elimination bagi RRQ sejauh ini. Mereka mendapatkan satu Elim pembuka, Cloud balik lagi bermain dengan keadaan pincang dengan 3 orang tersisa saja dan ini baru stage yang ketiga di menit ke-12. Kerugian besar dialami oleh Cloud seperti halnya Xavier yang sedang sangat-sangat merugi. 2 pemain hilang dan derby Vietnam masih akan berlanjut. The Xavier ini jikalau berbicara mengenai Miramar kayaknya ini adalah loophole untuk mereka ya. Karena posisinya terlalu terbuka untuk rotasi, timing, jadi sehingga kayak nggak ada touchdown point untuk bisa menyelamatkan diri dari tim The Xavier tadi. Parajin kalinya kalau nggak salah ya, Parajin yang tertumbangkan, nggak bisa untuk dibawa lagi untuk diselamatkan sehingga diikhlaskan begitu saja. Dan sekarang harus hanya bermain dengan 2 punggawa dan mungkin ini yang bisa untuk dikapitalisasi oleh tim-tim yang lain jikalau mereka mau menarik satu persatu kaki dari pemain-pemain di Xavier dan mungkin menumbangkan mereka, mendepak mereka dari posisi yang pertama. Namun kita patut ingat juga kejadian-kejadian yang begitu mind-blowing bisa saja dilakukan oleh 2 pemain saja dari Xavier. Namun kita akan fokus terlebih dahulu menuju ke arah Face Clan yang kali ini memberedet posisi pemain dari Exovier. Belum berhasil untuk sebuah knockdown di percobaan pertamanya Gewi. Kita geser menuju ke Void Donkey. Saat 4 pemain dari Void terus merapat menuju ke area dalam. Federales mendapatkan 1 pemain. Hexas didapatkan, nampaknya ada pertemuan antara Glue bersama dengan Bigetron. Di pertemuan pertama, Bigetron dipecundangi oleh Glue. Dan itu adalah momentum yang membuat Glue mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner saat ini. Void Donkey berhadapan dengan Sam9. Dem diincar, Reizak melakukan tembakan. Dem tumbang karena ada 1 pemain Void yang cepat untuk merespon. Potato yang melakukannya. Iya, Reizak pun juga tadi bisa untuk touchdown ya, menyelamatkan dirinya, memberikan following up damage juga. Dan untuk sementara waktu Void Donkey masih dengan 4 punggawa mereka bisa touchdown sebenarnya di posisi yang cukup aman
untuk mereka. Namun kayaknya dari segi zona pun juga mereka tidak terlalu difavoritkan. Nah, stage selanjutnya lebih condong menuju ke arah sebelah kanan lagi, sehingga tim-tim seperti Voindanki yang tadi kita sempat sebutkan, BTR dan juga Exofir, mereka berada di bagian luar atau barat dari zona di posisi yang berdekat-dekatan, sehingga pergerakan mereka pun juga akan bertemu satu sama lain. Namun yang bertemu terlebih dahulu adalah BTR dan juga Xavier. Neti berhasil untuk ditumbangkan, hanya meninggalkan seorang Parajin ternyata yang masih bertahan. Ya ternyata tadi bukan Parajin yang harus hilang terlalu cepat ya. di awal-awal ya. Lamborghini mungkin yang hilang di awal-awal tadi, namun Parajin juga tidak memiliki banyak opsi untuk dia memberikan tembakan balasan menuju ke Bigetron, sehingga diikhlaskan begitu saja. Di tempat yang lainnya kita melihat kembali lagi New Era, sang juara dari PMNC Malaysia, hilang dengan poin yang terlalu kecil. Itu dia, e-Arena 3 eliminasi poin untuk saat ini sudah mereka kantongi, dan kayaknya kalau dilihat dari bagian minimap, posisi atau rotasi mereka tuh jalurnya lumayan aman. Yang nggak aman adalah tim Secret, karena kali ini Transix tumbang, tapi masih ada Dreadnought yang terjadi antara tim Secret dan juga Roy, yang dimana ternyata e-Arena lah yang tiba-tiba saja menembakkan peluru mereka menuju ke arah Roy, karena emang posisinya juga terlihat Edge of the Circle yang sudah dinaungi oleh e-Arena. Setelah mereka mendapatkan satu knockdown, mereka mundur teratur terlebih dahulu supaya tidak terlalu overpick. Renike untuk sebuah granat mempredik di mana K berada, hampir saja, namun tidak bisa menembus pertahanan dari K. Di arah yang lain, RRQ kembali mendapatkan satu knockdown, dan itu bisa menjadi sebuah tabungan asa mendapatkan pemain dari Homeboys ternyata, dan ya menjadi confirm elimination. RRQ mendapatkan 4 pemain dari Homeboys. Nice one untuk tim RRQ. RRQ dan juga Miramar adalah dua nama yang begitu padu, yang begitu melekat di ingatan kita. Namun pastinya masih ada tim-tim yang lainnya yang bertahan. Salah duanya sedari tadi adalah Roy dan juga e-Arena bertemu satu sama lain, tapi kayaknya ada satu blunder yang terjadi di bagian tim BTR, karena tadi ada satu granat yang memakan korban, yakni teammate sendiri. Ya, Rezi melemparkannya menuju ke Snape. Snape tumbang oleh Rezi. Sebuah cara yang sangat Bigetron sekali, melempar granat ke arah temannya. Dan kita akan melanjutkan dengan seperti apa keadaan di sana, karena setelahnya justru malah Bigetron mendapatkan elimination menuju ke pemain dari Voindanki. Kita tidak melihat proses Snape tumbang oleh Rezi, namun kita mengetahuinya dari Elimfit saja. Di arah yang lain, inilah dia KNS dari Exofir hadapan dengan Gewi. Base Clean, sebuah granat sedang dimasak dan Z-Bull mendapatkannya menuju ke KNS. Tumbang sudah satu pemain dari Exofir, dan ini akan menjadi follow up dari pemain-pemain Base Clean. Ini dia step by step yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Exofir. Kelihatan salah satu punggawa dari FaZe Clan reload terlebih dahulu 10 total peluru yang akan menjadi investasi seorang Lobby X. Apalagi masih ada Molotov juga yang bisa untuk dilontarkan menuju ke arah dalam sana, meminimalisir gerak dari tim FaZe Clan. FPV mode on untuk seorang Lobby X, tapi masih ada kucing-kucingan move yang dilakukan oleh dua punggawa dari FaZe Clan. Pantau dari segi zona, Boom mendapatkan zona, Todak mendapatkan zona. Ini adalah satu tim yang kita akan lihat nanti di akhir, mungkin akan segera bertemu karena memiliki pola yang juga sama Frenzy. Kita tahu rasanya adalah rasa Boom. Saat ini Todak dengan ada Frenzy di dalamnya menjadi IGL, namun kita bergeser ke arah yang lainnya. Tembakan akan dilakukan kembali, jumpshot diberikan, tapi Gewi tumbang. Terus ada tembakan dari Caco dan kembali lagi. FaZe Clan ternyata berhasil dipulangkan oleh Exofir. Walaupun memang tadi ada 2 knockdown ya yang harus dimakan mentah-mentah oleh tim Exofir, namun untuk saat ini posisi mereka tidak terganggu gugat, sehingga reset situation bisa dilakukan dengan begitu lengang untuk tim Exofir yang sudah mengantongi eliminasi poin sebanyak 4. Tapi kita bergeser terlebih dahulu menuju ke arah bagian barat, di bagian ujung dari zona sekali. BTR udah mempunyai touchdown point mereka untuk at least bisa nge-sweeping tim-tim yang lain yang berada di sekitaran mereka. Namun di sisi yang lainnya ternyata RRQ bertemu dengan tim e-Arena. Satu pemain mereka tumbang, namun masih belum di end harusnya. Federales dua elimination di Miramar kita yang pertama. Dan inilah dia, Satarles. Diincar, terlalu terbuka sebenarnya tadi. Satarles berbahaya. Apa yang dilakukan Genforce didapatkan, atau mendapatkan maksud saya, Boboho, dan ya pada akhirnya Satarles tumbang juga. Veksi dengan cara klasik, mini dia gunakan, dan
begitu tajam mini dari Veksi. Iya, begitu on point ya beberapa tembakan-tembakan yang sudah dilontarkan oleh seorang Vexis dari tadi. Namun kita bisa melihat adanya Potato yang menjaga di bagian barisan depan dari Void Donkey dan bergeser menuju ke arah fight yang sedari tadi sebenarnya terjadi antara E-Arena dan juga RRQ. Tiba-tiba saja RRQ hanya meninggalkan last man standing mereka. Genpos yang masih sehat walafiat harus membalikan keadaan dan pastinya ini adalah PR yang cukup besar karena harus menghadapi 3 pemain sekaligus dari E-Arena. Oke, granat. Ini berbahaya untuk RRQ. RRQ bisakah didapatkan? Ya, satu pemain lapar menjadi confirm elimination dan Ternike mendapatkan Genfos. Hilang sudah para punggawa dari RRQ. RRQ pulang dengan 4 elimination. Void Donkey berhadapan dengan Federales. Satu pemain terakhir dari Bigetron dipulangkan Void Donkey dengan S12K dari Potato. Oh my god, Clutch Meister dari BTR pun juga Federales yang selama ini beberapa kali memperlihatkan dia bisa untuk menumbangkan satu persatu lawan yang coba untuk mengulitinya. Cuman kali ini tidak bisa membuat hal tersebut possible untuk tim BTR sehingga harus keluar terlebih dahulu sekali lagi. Tapi kita masih ada 8 tim tersisa, salah satunya adalah The Xavier yang dimana masih meninggalkan last man standing mereka para Jin sedari tadi. Ini yang dilakukan oleh The Xavier jikalau tinggal satu pemain aja survive till the end. Joker dari tim E-Arena dan Zona menuju ke Boom bersama Todak. Nah inilah dia yang tadi saya maksud. Ini bisa menjadi satu game yang akan mempertemukan Todak dengan Frenzy di dalamnya dan juga Boom. Dua-duanya seperti memiliki pemikiran yang sama. Frenzy juga mendapatkan ini saat dia berada di Boom untuk membaca bagaimana Zona di Miramar. Karena seringkali Boom mendapatkan momentum saat di Miramar. Ya momentumnya seperti ini. Iya. Mereka bisa memilih satu tempat yang akhirnya mendapatkan Zona. Mirip-mirip tetanggaan deh sekarang. Cuman kita akan melihat di bagian sisi elimination fit E-Arena ternyata bertemu dengan tim Secret harus kehilangan salah satu punggawa dari tim E-Arena. Dan sekarang kondisinya adalah 2 versus 2 untuk tim Secret dan juga E-Arena. NC2 dimana ini menjadi salah satu pemain bintang juga berkali-kali kita terpana sekali dengan aksi dari pemain Thailand ini. Namun para jelas man standing didatangin 3 pemain sekaligus dari tim Void Donkey ID. Diabsenin satu persatu. Potato versus seorang pemain terakhir para Jin dari The Xavier face to face. One by one. Masih ada utility gaming yang bisa untuk dilakukan oleh seorang Potato. Tapi tiba-tiba saja keadaannya sangat mengerikan untuk Potato sendiri. Potato justru low dan Potato jump shootnya berhasil. Tapi apa daya. Potato ditangkap oleh Nine dari Todak. Di posisi yang tidak diduga-duga dari area yang cukup jauh. Void Donkey pulang. Satu hal penyesalan adalah 2 pemain pertama tumbang oleh satu orang yang sebenarnya sudah ada di sudut. Dan sudah ketahuan di mana posisinya. Tidak ada opening net yang dilemparkan tadi. Iya, agak utility gameplaynya agak telat ya. Kayaknya emang udah gini sih, udah pede dengan adanya 3 pemain nih. Ayo nge-rush gitu loh. Terus kayak triple pick mungkin atau double pick at least gitu bisa untuk numbangin last man standing ini. Itu plan A-nya mungkin ya. Cuman plan A-nya gatot. Ya dan tadi juga Potato sebenarnya di awal terus memaksakan dengan tembakan. Untungnya dia cukup tenang dan memikirkan, oh gua punya molotov. Akhirnya molotov dilemparkan. Gua agak khawatir. Sebenarnya ada molotov tapi kok nggak dilempar-lempar. Terus dilemparkan dan itu yang membuat Potato punya peluang untuk bisa mendapatkan satu pemain terakhir tadi dari tim Xavier. Kelas parah itu. Bagaimana dia switch mindset juga sih yang dilakukan ya. Emang beda cuy. Beda banget ya. Detik itu loh. Persekian detik itu asli dah. IGL kelas dunia coy, PMGC nih. Ya itu yang jadi satu andalan dari Potato, ketenangannya dia. Kualitas yang begitu tinggi dia miliki. Tam memberikan sebuah headshot menuju ke satu pemain dari Cloud, Zuxi nampaknya. Didapatkan headshot tadi, namun tidak di follow up dengan sebuah tembakan lanjutan. Justru Boom akan bertemu dengan Cloud saat ini karena dekat dari segi jarak. Kita belum melihat apa yang akan dilakukan oleh Frenzy bersama dengan Todak. Mungkin kita bertahan di posisinya atau justru merapat menuju ke area yang lebih tengah lagi. Pepeng masih akan menyisiri terlebih dahulu beberapa posisi yang possibility terdapat lawan itu cukup besar. Sementara waktu 5 tim yang masih tersisa, 2 dari Indonesia,
satu dari masing-masing negara lain. Ada Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Boom Esports masih dengan 4 punggawa mereka karena memang advantage yang sedari tadi dimention oleh Sanskoy, yakni advantage zona ada di tangan Boom Esports, dan mereka juga nggak serta-merta pasif aja ya, karena udah terlihat bagaimana 5 eliminasi point udah dikantongi oleh Boom Esports, namun kayaknya posisi mereka udah mulai mau direcokin sama Close. Zuxi bermain dengan cukup nakal, memberikan tembakan menuju ke Boom tadi. Coba peruntungannya untuk bisa mendapatkan satu knockdown terbuka menuju ke Boom Esports. Namun Joker tidak memegang senjata. Akhirnya senjata dipegang, tembakan dilakukan. Joker mendapatkan satu knockdown penting. Knockdown tersebut agar bisa memberikan satu nafas dirinya. Menggunakan first aid terlebih dahulu. First aid digunakan, tembakan akan dilakukan kembali. Namun Zerus maksud saya berikan ancaman juga. Zerus datang dan Zerus memenangkan fight tersebut dengan low HP. Namun kalau kita lihat dari 4 tim yang ada, Todak, tadi kita sempat bahas bagaimana persamaan pemikirannya bersama Boom, dan satu lagi ada Cloud. Saya baru ingat, Pepeng. Di saat kita melihat PMGC, dia bermain, maka MRPX WWCD di Miramar. Itu bisa terjadi kembali karena kita tahu Prince Pepeng Miramar seperti apa ceritanya di PMGC waktu dia ada di MRPX. Dan kayaknya first step sudah mulai mau dilakukan oleh Close Layers. Tapi mereka di welcome dengan granat yang dilontarkan oleh Boom Esports. Zuxi tumbangkan tapi masih bisa mundur dan bisa juga untuk di revive. Boboho posisinya ini udah mulai ke reveal. Didatangin oleh seorang Bonbit. Bisa untuk mendapatkan seorang Prince Pepeng. Walaupun low HP Bonbit masih bisa mempunyai boostingan, tapi Close Layers dengan begitu saja langsung diratakan oleh Boom Esports yang begitu aktifnya mencari nyawa-nyawa tersebut. Ternyata kekuatan dari Prince Pepeng ya begitu menolong Cloud di Miramar pertama kita di season Summer 2025. Namun Boom, seperti yang tadi sempat kita bahas, 8 elimination menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya berdiam diri saja. Mereka tetap bergerak mencari elimination. Mereka tetap aktif mengintai musuh-musuhnya. Dan inilah dia, rasa lapar dari Boom Esports mungkin saja akan sedikit terpuaskan dengan sebuah winner-winner chicken dinner. Namun masih ada 2 lawan yang harus mereka hadapi, dan salah satunya adalah Todak. Akan sangat seru jika Frenzy harus menghadapi Boom di fight terakhir. Well, let's see cerita seperti apakah yang akan kita saksikan, karena memang storyline antara tim-tim yang masih bertahan ini begitu atraktif. Mastery akan coba untuk menghadang posisi dari tim Secret. Udah mulai ke-expect, udah mulai kecium posisi GK dan juga Zerus. Tapi Zerus kayaknya akan diutus untuk bisa nakalin posisi antara Todak dan juga Boom Esports. Tapi udah mulai dibukakan tembakannya oleh seorang Mastery. Berhasil untuk mendapatkan GK dan berhasil untuk menutup cerita untuk tim Secret. Dan kali ini cerita untuk Todak versus Boom. Todak dan juga Boom akan bertemu, tapi sayangnya setelah saya lihat lagi ternyata Frenzy sudah tidak ada di map Miramar kita. Sudah tidak ada di Battleground. Frenzy sudah dipulangkan dan 3 melawan 4 akan menjadi cerita. Namun Frenzy sebagai IGL pastinya akan memberikan insight-insight menuju ke Todak. Apa yang harus diambil keputusannya di situasi seperti ini. Boom memiliki segalanya untuk mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Jumlah pemain mereka punya, area tinggi mereka punya, zona pun mereka punya. Tapi blunder yang bisa membuat Boom gagal mendapatkannya, itu jangan sampai dipunyai oleh Boom. Jangan sampai melakukan sebuah blunder kecil, karena itu akan sangat berbahaya. Yami dengan jurus andalannya, dengan sebuah granat, tinggal kita tunggu notif seperti apa yang akan muncul. Ternyata belum ada. Hanya health HP bar yang terkuras dari tubuh seorang Nain. Cuman masih ada Mastery di sana yang bisa aja nepokin pemain-pemain dari tim Todak ini, Nain dan juga Real. Tapi udah bisa berhasil untuk lakukan healing terlebih dahulu. Real low HP dan masih ada 2 granat sebenarnya yang bisa untuk diinvestasikan dari seorang Ponbit. Dan dari Boom Esports seluruh advantage yang menuju ke arah mereka harus dipertanggungjawabkan. Sama seperti halnya yang tadi sudah disebutkan sama Sanskoy, tidak boleh ada blunder
dari tim Boom Esports. Step by step begitu rapih yang dilakukan oleh mereka. Melihat Nine, gak dibiarkan Nine untuk bisa membuka tembakan. Red knock terjadi antara mereka berdua. 2 versus 3 situation. Todak versus Boom Esports. Real akan menjadi pemain selanjutnya yang ditumbangkan dan menyisakan satu yang terakhir. Tam dengan HP yang sudah sangat merah, merona, merah menyala. Granat dari Poundbeat atau smoke terlebih dahulu dilemparkan oleh Poundbeat untuk dia hasil maju. Dan Tam mendapatkan satu knockdown, tapi tidak untuk yang kedua karena Poundbeat sudah hadir di sana dengan sebuah DBS. Poundbeat tumbang juga. Oh no, Tam berhasilkah dia melakukan healing? Inilah dia blunder yang tidak boleh dilakukan oleh Boom sebenarnya. Zero adalah harapan terakhir. Zero. Saka mendapatkan satu pemain terakhir. Tam melakukan tembakan. Zero! From zero to hero. Oh my god. Itu adalah momentum winner-winner chicken dinner yang sangat mendebarkan. Karena dua pemain